semuanya, di sini saya akan membuat UAS basis data lanjut dengan soal dari UTS bulan lalu, yaitu soal yang saya dapatkan yaitu soal tipe B. Di sini soalnya yaitu membuat CDM dan PDM dari sistem perpustakaan. Nah, di sini juga sudah ada entitas dari buku dan juga anggota. Langsung saja kita buka Power Designer terlebih dahulu. Setelah itu create model, information, conceptual data. Lalu di sini juga bisa diganti namanya ya. Saya pakai nama UAS. Lalu kita tekan OK. Nah, setelah seperti ini kita cari konseptual diagram, yaitu tabelnya. Setelah itu kita ubah menjadi buku. Lalu atributnya kita ganti yaitu ID buku dengan tipe data integer. Lalu OK, ingat ID buku sebagai primary key. Setelah itu ada judul buku, dengan tipe data varchar 150. Nah, setelah seperti ini kita tambahkan kembali anggota. Dengan atribut ID anggota. Tipe data integer. Ingat ini juga sebagai primary key dalam anggota. Selanjutnya ada nama anggota. Ini kita menggunakan varchar dengan line 200 saja. Setelah itu ini ada alamat. Ini juga kita menggunakan varchar. Ini kita menggunakan 200 juga deh. Lalu setelah itu kita tekan OK. Untuk selanjutnya kita tambahkan petugas. Di sini dengan atribut ID petugas. Ini juga menggunakan integer. Ini juga termasuk primary key-nya dalam petugas ya. Ini kita ganti sebagai nama petugas. Nama petugas kita menggunakan varchar 200. Lalu kita tambahkan nomor telepon. Ini kita pakai char ya, char 12. Lalu kita tekan OK. Setelah seperti ini kita sedikit rapikan, lalu kembali ke konseptual data diagram. Kita cari yang ini untuk membuat relasi. Setelah semuanya terhubung antara buku dengan petugas, kita ganti
sebagai transaksi pengembalian buku. Ini many to many ya, halnya antara buku dengan anggota. Transaksi peminjaman, finalitasnya many to many. Di sini semuanya menggunakan many to many. Antara anggota dengan petugas, kita isi transaksi keterlambatan. Ini many to many juga, lalu oke. Jika semua sudah seperti ini, kita cari ke pojok kiri atas yaitu Tools, lalu Create Model. Setelah itu oke. Jika tidak ada error, kita bisa kembali ke diagram 1, lalu tekan Tools kembali, lalu Generate Physical Data Model. Pastikan ini sudah di MySQL 5.0. Lalu kita tekan OK. Nah, kita bisa rapikan sedikit. Setelah seperti ini, kita dapat cari database yang ada di pojok kiri atas. Lalu generate database yang ini. Ini pasti saya sih nyimpannya di dokumen ya, kalian terserah aja gimana aja sesuka kalian. Lalu tekan OK. Nah, jika sudah, kita edit, Ctrl A, lalu kalian bisa tekan Ctrl C. Jika sudah, kita bisa cari exam. Kita aktifkan MySQL terlebih dahulu agar dapat menggunakan SQL yo. Kita cari SQL, lalu kita tekan New. Kita ubah nama folder menjadi nama sesuka kalian. Ya sudah, kita tekan OK. Connect. Start terlebih dahulu ya. Tadi saya kayaknya stop. Kita ganti ulang. Kita connect. Nah, jika sudah seperti ini, kita Ctrl V. Nah, jika sudah, kita kembali ke atas. Lalu ketik create database. Di sini kita menggunakan DB agar dapat terlihat di sini. DB. Nah, ini terserah kalian ya nama DB-nya. Setelah itu enter, kita use dengan DB yang sama seperti di atas. Nah, setelah itu kita blok, lalu kita run.
Jika sudah sukses, kita ulangi kembali dengan use. Jika sudah, kita dapat lihat root, lalu klik kanan, lalu refresh. Nah, jika sudah terlihat DB UAS Wari, sekarang kita dapat memblok dari atas, dari bawah sini sampai ke bawah use. Nah, sampai sini kita tekan run. Nah, jika sudah sukses, kita dapat melanjutkannya dengan menambahkan data di bawah sini, itu data dengan cara insert into. Buku, kita tambahkan buku. Ini harus sesuai dengan yang kita buat tadi, seperti ID buku dan juga judul. Kita tambahkan ID dan judul dengan cara ini menggunakan ID buku. Kalian bisa menambahkan ID buku sesuka kalian. Nah, di sini koma, lalu tambahkan judul buku. Nah, setelah itu kita tutup. Ingat ada titik komanya paling belakang. Yang terakhir kita select. Kita select from ya, buku. Nah, jika sudah seperti ini, kita dapat blok lalu run. Nah, jika sudah terlihat, artinya itu sudah berhasil. Kita lanjutkan kembali dengan anggota dan juga petugas. Nah, sebelum melanjutkan, kita harus mengisi titik koma di samping buku agar tidak menyatu dengan tabel yang lain. Nah, hal ini juga dilakukan saat membuat anggotanya juga ya. Biar lebih cepat, kita langsung aja copy lalu kita ganti anggota. Ini juga. Nah, ini ID-nya juga kita ganti. Namanya di sini, alamatnya kita menggunakan alamat Nah, setelah seperti ini kita bisa langsung blok kembali sama seperti tadi. Nah, jika sudah seperti ini artinya sudah sukses. Ingat, jika sudah selesai mengerun dan setelah selesai terlihat hasil, kita tutup dengan titik koma. Nah, ini juga berlaku untuk petugasnya. Nah, kita bisa ganti. Nanti petugas ada ID petugas, nama petugas, dan juga nomor telepon. Ini nah, ID-nya kita ganti sedikit saja. Nah, untuk selanjutnya kita koma dan juga nomor teleponnya kita ganti 08.
Jika sudah, ini sudah, kita run sama seperti tadi. Nah, jika sudah, artinya ini sudah berhasil. Ingat, setelah run kita tutup dengan titik koma. Nah, untuk selanjutnya kita beralih ke delete buku. Update buku. Nah, di update buku ini kita bisa set, lalu taruh yang mana ingin kalian edit. Di sini saya ingin mengganti judul dari buku yang telah saya buat. Nah, di sini kita bisa buat set judul buku. Lalu sama dengan setelah sama dengan di sini kita buat judul yang akan kita ubah untuk menggantikan Naruto. Kita buat Boruto. Nah, jika sudah, kita enter. Lalu kita di sini kita isiin where ID ya. Di sini kita isiin ID dari buku biar bisa dia merubah. Sini kedua ID dari buku kita blok saja biar nggak salah. Nah, jika sudah seperti ini, kita blok saja, jalankan. Nah, ini sudah sukses ya guys. Teman-teman, ini sudah sukses, jadi bisa kita tutup dengan titik koma kembali. Nah, untuk selanjutnya kita buat kita ganti juga deh nama anggotanya. Ini kita blok aja, kita buat di sini juga, kita ubah menjadi anggota. Lalu sini kita ubah di nama, ini kita ubah jadi Agus, ini menjadi Agus Arya ya. Nah, jika sudah, ini ID-nya kita ubah menjadi ID anggota. Kita cari anggota dan kita blok ID-nya. Di sini, jika sudah seperti ini, sama seperti tadi, kita blok, lalu kita run. Nah, ini juga sudah sukses diganti, jangan lupa titik komanya. Lalu untuk selanjutnya kita akan membuat delete. Di sini kita ketik kita akan delete buku. Ini kita delete judul buku. Sama dengan
judulnya tadi kan kita udah ubah dari Naruto menjadi Boruto, jadi kita di sini akan tetap di sini akan menggunakan Boruto. Nah, jika sudah, di bawah lagi kita alter tabel. Buat alter tabel, buku, lalu kita enter. Di bawah sini kita membuat add solution is delete bulu. Ini salah ya saya. Boolean not null. Nah, jika sudah seperti ini, jika kita hanya mengeblok ini lalu mengeranya, ini akan menjadi sukses. Karena di dalam database tidak dapat mendelete suatu data, jadinya kita tambahkan ini. Nah, jika error itu artinya sudah benar. Nah, segitu saja dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like and subscribe ya. Dah.